Ya, kita mulai aja. Yang perlu kita pahami di mana nanti hubungannya dengan gangguan ya, gangguan yang disebabkan atau yang terjadi di dalam agroekosistem ya. Nah, sebelum saya menyampaikan materi, saya mengingatkan kembali, maaf, untuk presensi ya, silahkan diisi pada saat kuliah berlangsung. Tadi secara otomatis pukul 3 sudah diposting di Google Classroom ya untuk presensi hari ini ya. Kemudian yang kedua saya ingatkan kembali dari penugasan ya untuk review dari artikel, ada beberapa mahasiswa yang belum di-share ya filenya. Tadi sudah saya email sehingga tidak bisa saya buka ya. Terus ada 2 mahasiswa yang belum mengumpulkan ya. Saya informasikan kalau tugasnya nggak ada nanti nggak muncul nilainya ya. Dan nanti saya sebenarnya ingin mengadakan pooling ya. Masih berapa orang nih? 3 orang yang belum tergabung ya. Pooling mengenai perlu tidaknya UAS ya. UTS ya. Oh ya. Jadi perlu tidaknya nanti melaksanakan UTS. Kalau dari saya nanti mungkin cukup tugas 1 kali ya, ditambah dengan 1 kali tugas yang lain menggantikan UTS ya. Cuma saya nggak tahu, terserah kalian. Nanti saya ingin pooling. Kalau kalian cukup dari 2 tugas itu ya berarti kita tidak perlu ada UTS ya. Tapi tugas yang kedua nanti tentunya ada ini ya, ada aspek atau bahan yang berhubungan dengan kuliah yang saya sampaikan ya. Iya, nanti saya adakan pooling termasuk waktunya ya, waktu dari pelaksanaan. Materi ada yang mau ditanyakan dari materi kuliah sebelumnya atau dari penugasan ya? Saya lihat lumayan bagus ya, walaupun ada beberapa yang mungkin masih kurang bagus. Saya nggak akan menilai bagaimana membuat videonya, lebih ke kontennya ya. Ada sih aspek penampilan dari menyampaikannya ya, tapi yang lebih utama adalah kontennya ya. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada saya akan masuk ke materi yang hari ini ya. Nanti sebenarnya ada 2 bagian, nanti bagian berikutnya saya sampaikan pekan depan ya. Jadi hari ini sebenarnya saya akan fokus ke 3 konsep di dalam ekologi PHT ya. Jadi yang pertama adalah memahami mengenai hubungan antara diversity
atau keanekaragaman dengan stability ya, atau stabilitas ya. Jadi hubungan antara keanekaragaman dengan stabilitas ya. Kemudian yang kedua, pemahaman mengenai piramida atau piramida trofik ya. Jadi apa itu piramida trofik, dan pentingnya kita memahami itu di dalam nanti pemahaman mengenai PHT atau pengendalian hama terpadu. Kemudian yang ketiga, sebenarnya nanti ada banyak konsepnya, cuma hari ini kita fokus 3 ini ya, adalah mengenai biological magnification atau biomagnification yang sudah saya sempat bahas di pertemuan sebelumnya, cuma di sini akan sedikit diulangi lagi. Ini juga bagian dari konsep ekologi PHT. Nah, saya akan mulai dengan yang pertama, yaitu hubungan antara diversity dengan stability ya. Jadi kalau kalian lihat di gambar ini ya, ini dua hal yang mungkin sangat kontras antara satu lahan di mana didominasi oleh satu jenis ya, atau bahkan hanya satu jenis di sini ya. Satu jenis dari tanaman yang sebelahnya adalah satu lahan yang kemudian ada beberapa jenis ya. Ini contoh sebenarnya, contoh dari implementasi bedanya antara diversity ya. Maksudnya lahan yang memiliki diversitas yang tinggi dengan tidak ya. Dalam konsep ya, jadi dalam konsep ekologi sebenarnya memang ada hubungan yang kuat ya antara diversity dengan stabilitasnya. Jadi ada hubungan di mana semakin tinggi diversity, maka stabilitasnya juga akan semakin tinggi ya. Dulu mungkin waktu dasar perlindungan tanaman, kalian semoga masih ingat ya, disampaikan kenapa kok disampaikan sejarah pertanian ya, yang dulunya natural ekosistem, dia berupa hutan, kemudian berubah menjadi agroekosistem ya. Nah, di natural ekosistem ini kan di antara ciri khasnya adalah dia memiliki diversity ya, khususnya vegetasi yang tinggi ya. Jadi dengan diversity yang tinggi, maka hutan itu stabilitasnya juga tinggi. Jadi ada memang hubungan antara diversity dengan stability. Makanya nanti di dalam implementasi atau penerapan PHT, ya, bagaimana kita merestore tadi di layanan ekosistem di natural ekosistem atau di hutan alami tadi ya, ke dalam agroekosistem berupa meningkatkan diversity dari vegetasi atau tanaman sebagaimana yang ada di natural ekosistem. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan memang kalau secara ekologi nanti sebenarnya silahkan dibaca sendiri dalam slide ini ya, atau dalam nanti saya juga akan mengirim dari chapter, tapi lagi-lagi dalam bahasa Inggris ya. Nanti silahkan dibaca hubungan antara diversitas dengan stabilitas ya. Bagaimana konsekuensi dari kekayaan spesies. Jadi diversitas arti lainnya adalah kekayaan spesies ya. Jadi semakin diversitas tinggi berarti jenis atau kekayaan spesiesnya juga akan semakin tinggi ya. Jadi dengan semakin tinggi kekayaan spesies ya, maka sebenarnya kalau di sini ya, jadi perolehan sumber daya atau source ya dari tingkatan trofik, nanti kan saya bahas di berikutnya apa sih trofik. Sebenarnya mungkin udah kalian pahami apa itu tingkatan trofik. Prinsipnya adalah trofik level ya, atau tingkatan trofik itu sebenarnya pengelompokan dari kelompok dari jaring-jaring makanan itu ya, di mana yang paling bawah itu artinya trofik level yang pertama, di mana biasanya akan didominasi atau dia adalah dari kelompok produsen ya, biasanya dari kelompok tanaman. Itu adalah trofik level yang kedua. Yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah dari kelompok herbivore ya. Herbivore, yang ketiga adalah carnivore ya. Kemudian yang keempat ya carnivore yang tingkat berikutnya. Yang paling puncak adalah dari top predatornya atau carnivore paling puncak. Nah, jadi nanti di dalamnya sebenarnya ada patch namanya ya. Patch itu sebenarnya intinya sebenarnya yang dimana
satu patch berarti ya satu jenis vegetasi atau satu jenis kelompok dari landscape yang dia itu homogen ya. Misalnya perumahan itu kan satu patch perumahan, di mana berarti seluruhnya perumahan. Satu patch lahan padi berarti ya seluruhnya adalah tanaman padi ya. Nah, saya nggak akan membahas itu, sebenarnya ada ilmu sendiri, ekologi landscape ya. Memang ini karena beririsan, jadi nanti diversity itu bisa dalam konteks vegetasi tadi ya, tapi juga dalam konteks landscape juga. Maksudnya struktur penyusun landscape ya itu juga nanti juga akan dipertimbangkan ya. Landscape-nya kompleks ya. Kompleks itu maksudnya tidak seluruhnya padi atau lahan pertanian semua ya. Maka lebih stabil dibandingkan dengan yang landscape-nya homogen ya. Jadi ini juga disebut sebagai diversity dalam skala landscape-nya. Maka nanti di dalam PHT kita bukan hanya pengelolaan di dalam skala lahan saja ya, tapi juga pengelolaan dalam skala landscape-nya. Jadi diversity dalam skala lahan dan diversity dalam skala landscape-nya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Dan nanti ini dibaca aja ya, ini lebih teori aja, dibaca sendiri mengenai ya tadi hubungan antara diversitas dengan stabilitas atau keanekaragaman hayati dengan stabilitas atau keseimbangannya, di mana memang ya mereka akan berhubungan. Tapi walaupun sebenarnya, cuma nanti jangan bingung ya, ini karena memang hubungan diversitas dengan stabilitas itu sebenarnya masih juga diperdebatkan juga sebenarnya ya. Ada kelompok orang yang sebenarnya juga kurang setuju ya, tapi secara umum sebenarnya setuju. Yang kurang setuju begini, ini sekedar info, sebenarnya nggak perlu harusnya nggak saya sampaikan di PHT ini, karena ini di ilmu ekologi ya. Jadi bagaimana sebenarnya namanya diversitas tinggi itu levelnya sampai seperti apa ya? Tentunya kan kita juga ada batasannya ya. Karena juga belum tentu nanti pada kasus tertentu, walaupun dia diversitas tinggi, itu juga akan menyebabkan keseimbangan. Karena ada studi seperti ini contohnya ya. Ini sebenarnya ilmu ekologi. Contohnya, apakah dengan semakin banyak predator, ya, contoh, mungkin bisa kita logika sebenarnya. Dengan semakin banyak predator yang ada di suatu lahan pertanian, maka herbivornya akan menurun, ya. Ini memang dari yang tadi argumentasi yang kontra tadi ya, bukan yang pro terhadap diversity and stability, dia menyatakan ya belum tentu, karena kalau semakin banyak predator, dalam konteks jenis ya, bukan saya ngomong individu, jenis predator ya. Maka nanti antar predator juga akan terjadi namanya predasi ya. Mereka akan terjadi saling memangsa juga ya. Sehingga akan malah menyebabkan kontrol terhadap herbivore atau terhadap hama itu juga akan terganggu ya. Ini argumentasi bagi yang kontra terhadap hubungan diversitas dengan stabilitas ya. Tapi secara umum memang ya semakin tinggi diversity, khususnya vegetasi ya, maka tentunya akan menyebabkan stabilitas dari ekosistem itu akan semakin baik ya, atau semakin stabil gitu ya. Nah, ini sebenarnya definisi aja mengenai apa itu diversity atau apa itu biodiversitas atau bahasa Indonesianya keanekaragaman hayati ya. Ini mahasiswa kadang suka ini ya, atau jangankan mahasiswa, peneliti juga kadang bingung. Jadi bedakan antara keragaman dan keanekaragaman ya. Kalau keragaman itu varian dalam statistik, ragam itu varian. Kalau diversity itu adalah keanekaragaman ya. Jadi nanti di dalam kalau dengar kata diversity sebenarnya keanekaragaman. Kalau dengar kata varian ya berarti dia keragaman ya dalam statistik. Jadi keanekaragaman itu ini sebenarnya ya segala macam spesies ya yang ada di dalam suatu ekosistem atau suatu daerah, namanya itu adalah diversity atau keanekaragaman. Walaupun ini ada sebenarnya definisi dari KTT Bumi ya, secara internasional, intinya adalah sebenarnya variabilitas atau keanekaragaman organisme hidup ya. Jadi intinya diversity itu organisme hidup ya, yang kemudian mereka itu juga akan berinteraksi tentunya ya. Ini disebut sebagai diversity ya. Ya intinya sih variasi ya,
Walaupun tadi nanti akan saya bahas di bab berikutnya, variasi itu juga nanti akan dipertimbangkan variasi dari tadi, dari tingkat trofik yang sama, ya. Mungkin belum terbayang, nanti saya tunjukkan di level di poin kedua ya. Jadi variasi dari tingkat trofik yang sama itu maksudnya sama-sama produsen, tapi kan dia punya variasi jenis ya. Jadi kalau kita misalnya analoginya kalau kita nanam tanaman ya, kalau hanya satu jenis padi maka berarti nggak ada variasi ya. Jadi kalau ada tanaman yang lain berarti ada variasi, namanya dalam satu level atau tingkat trofik yang sama ya. Nah, sedangkan yang tingkat trofik yang berikutnya biasanya kita tidak bisa mengontrol ya, karena biasanya secara alami dia akan berpengaruh atau hadir sendiri ya. Maka luar biasanya di ekosistem kita ya, oleh Allah itu kan seperti itu. Di mana kita memfasilitasi vegetasi, maka trofik level yang berikutnya, level 2, 3, akan kemudian menyesuaikan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Makanya biasanya kita bisa memodifikasinya yang level pertama, walaupun kedua juga bisa jadi bisa ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, ini hal yang penting untuk kita pahami tentang karakteristik ya, atau bisa dibilang tingkat ya, karakteristik dari agroekosistem yang memiliki biodiversitas yang tinggi ya. Nah, kalau kita paham 4 karakteristik ini ya, maka sebenarnya nanti kita jadi paham bagaimana kita mengelola agroekosistem yang kemudian mengarah ke stabilitas tadi ya, atau bahasanya sih pertanian yang berkelanjutan ya. Jadi di sini menurut Southwood ini sangat terkenal ya, sehingga nanti kalau kalian paham 4 karakteristik ini, maka sebenarnya nanti paham bagaimana mengelola suatu agroekosistem ya, khususnya dalam hubungannya dengan pengendalian hama terpadu ya. Jadi yang pertama itu adalah keanekaragaman vegetasi di dalam dan di sekitar agroekosistemnya. Jadi semakin beragam ya vegetasi di dalam, ingat ya, di dalam dan di sekitar, atau di sekitar sebenarnya ya. Semakin tinggi vegetasi di dalam atau di sekitar agroekosistem, maka biodiversitas atau keramahan hayati di dalamnya juga akan tinggi. Makanya nanti di dalam kalau kita memahami yang karakteristik yang pertama ini ya, berarti nanti opsi dalam kita mengelola agroekosistem sebenarnya nggak harus atau nggak selalu ya, nggak selalu kita meningkatkan diversitas di skala lahan ya, tapi bisa juga diversitas dalam skala landscape tadi ya, di mana lahannya boleh monokultur dalam skala sempit ya, bukan dalam skala luas tentunya ya. Tapi kemudian di sekitar monokultur tadi difasilitasi dengan vegetasi yang tinggi juga ya. Ya ini nanti ada konsep kalau dalam pengelolaan landscape itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya monokultur nggak masalah, karena memang ada tanaman yang memang mau nggak mau ya monokultur, sebagai contoh sawit ya, atau mungkin padi dalam skala luas ya. Ya cuma nanti kemudian perlu difasilitasi dalam skala landscape tadi, di sekitarnya ya, di sekitarnya ini yang kemudian harus ditingkatkan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kepermanenan dari tanamannya. Jadi kalau tanamannya itu semakin permanen ya, maka biodiversitasnya juga akan semakin tinggi. Makanya kalau kita lihat ya, biodiversitas dari tanaman pertanian yang semusim ya, maksudnya yang hanya umur 3 bulan misalnya padi, jagung ya, ini akan lebih rendah dibandingkan dengan tanaman tahunan. Karena memang semakin permanen suatu tanaman, maka diversitasnya tentunya akan semakin tinggi, karena dia telah lama dia beradaptasi atau berasosiasi dengan tanaman tersebut ya, pada tanaman tahunan. Kemudian yang ketiga, intensitas. Saya rasa ini sudah familiar ya, intensitas ya, tentunya kalau semakin intensif, maka biodiversitasnya akan semakin rendah ya. Misalnya aplikasi pestisida ya, atau kemudian yang pokoknya model budidaya yang konvensional ya, ini juga akan mempengaruhi biodiversitas yang ada di dalamnya ya. Kemudian yang terakhir ini, tingkat isolasi, yang tadi sebenarnya sudah saya bahas di yang poin pertama. Jadi pertama dengan keempat ini agak beririsan sebenarnya. Isolasi itu begini. Jadi kalau ada lahan atau suatu agroekosistem yang dia itu terisolir dari sumber
berbiodiversitas. Sebagai contoh hutan ya, hutan itu kan source, sumber dari biodiversitas. Kalau dia jauh, ya dalam skala landscape sebenarnya dia itu berada jauh, misalnya di tengah kota ya, berarti kan dia terisolir dari sumber biodiversitas ya. Nah ini biodiversitasnya akan lebih rendah dibandingkan dengan lahan yang dekat dengan hutan ya. Jadi namanya isolasi itu gitu ya. Jadi ini 4 karakteristik penting sehingga sebenarnya nanti di dalam kita mengelola agroekosistem tentunya tadi lagi-lagi dipertimbangkan baik dalam skala lahan ya maupun dalam skala landscape ya. Jadi yang poin keempat ya maupun yang pertama nih sebenarnya kita ngomong dalam skala landscape sebenarnya, di mana kita memperhatikan biodiversitas vegetasi ya yang ada di agroekosistemnya. Wah, udah 3:30 cepat sekali. Target saya sebenarnya 30 menit presentasi ya. Nah ini nanti sebenarnya dibaca aja ya mengenai ya tadi kalau kita memahami 4 karakteristik ya, maka kita bisa sebenarnya mendeteksi ya. Jadi manfaat kita memahami tadi, kita sebenarnya nanti bisa mendeteksi agroekosistem dengan potensi OPT rendah atau tinggi itu seperti apa ya. Jadi kalau kita misalnya mendesain suatu agroekosistem ya dalam konteks farmscaping ya, mungkin sudah pernah dengar farmscaping itu apa. Jadi sebenarnya dia akan menanam ya, memfasilitasi keberadaan musuh alami misalnya ya. Maka tentunya dia akan memiliki potensi OPT yang rendah ya. Atau kemudian yang memutus budidaya monokultur ya. Jadi dia tidak lagi monokultur, tapi ada rotasi ya, atau penggunaan varietas yang mau pendek dan sebagainya ya. Ini sebenarnya intinya yang berhubungan dengan biodiversitas tadi ya, ini akan kemudian memiliki OPT rendah. Atau ini tadi yang ketiga, yang kemudian saya nggak tahu terbayang nggak konsep yang ketiga yang tadi saya gambarkan dalam skala landscape ya. Jadi kalau kemudian kita lihat dari atas tadi ya, dengan menggunakan satelit, di mana suatu lahan dia itu tidak semuanya itu monokultur ya. Dia berupa mosaik. Mosaik itu ada patch, misalnya jagung, ada patch hutan, misalnya ada patch apa dalam suatu agroekosistem, maka dia akan potensi OPT-nya itu akan menjadi rendah. Berbeda dengan satu hamparan padi semua ya, seperti di sentra produksi padi, atau satu hamparan sawit semua ya. Ini potensi OPT-nya akan tinggi. Jadi konsekuensi monokultur skala luas itu memang sangat tinggi. Maksudnya peluang OPT-nya akan menjadi tinggi. Ini lanjutannya aja. Silakan dibaca. Sebenarnya hubungan antara vegetasi dengan keberadaan OPT ya. Nah ini sebenarnya diagram yang menghubungkan antara pemahaman biodiversitas tadi ya dengan nanti layanan ekosistem yang bisa diperoleh di agroekosistem ya. Dan ini sebenarnya konsepnya di rice based system ya. Jadi di lahan padi ya. Walaupun sebenarnya ini juga berlaku juga sebenarnya untuk di tanaman pertanian yang lain ya. Sebenarnya prinsipnya adalah bagaimana kita di sini ya memberikan pemahaman ya kepada petani stakeholders di sini ya. Jadi sebenarnya kan macam-macam tuh tentang konsep tadi ya. Jadi memang ini tidak mudah, yang juga udah kita bahas sebelumnya ya. Bahwa kita paham konsep ekologi PHT ya, tapi kemudian belum tentu dari pemerintahnya sendiri paham. Kenapa kok saya sebut pemerintah ya? Karena nanti kalau kita mengelola suatu kawasan ya, emang harus mau nggak mau pemerintah. Kita nggak bisa hanya melakukan pendampingan ke petani ya. Jadi harus nanti kebijakan, ada regulasi yang mendukung untuk mendukung penerapan dari PHT tersebut ya, maupun juga ini ada NGO dan sebagainya ya. Intinya sebenarnya memahami yang sebelah kiri ini ya, tentang biodiversitas, kemudian bagaimana fungsi dari biodiversitas itu, maupun nanti juga ekosistem services ya sebagai konsekuensi dari pengelolaan biodiversitas di suatu agroekosistemnya. Mungkin masih ini ya, belum terbayang karena ini ilmunya dasar banget ya, tentang ekologi ya. Nah ini sebenarnya ilustrasinya ya, model
model peningkatan biodiversitas di padi ya. Nah, kalau petani yang nggak paham, tentunya ini dia gulmanya mengganggu. Jadi ini kan dianggap gulma nih. Padahal di satu sisi dia punya peranan penting sebagai source buat makanan buat musuh alami ya. Nah makanya ini kalau kita bersihkan ya akan mempengaruhi biodiversitas yang ada di dalamnya. Contoh ya. Atau ini kalau ini adalah kalau tidak salah di Lamongan ya, di mana ada kombinasi antara tadi diversitas di agroekosistem dengan ekowisata, agroekowisata ya. Ini kan cantik ya kalau kita berwisata di tempat gini kan menarik ya. Tapi sebenarnya di satu sisi secara ekologi dia juga punya peran penting sebagai sumber nektar ya atau polen buat musuh alami atau meningkatkan juga biodiversitas yang ada di sana ya. Ini sebenarnya aplikasi aja dari pemahaman tadi, pemahaman mengenai biodiversitas. Ya. Ini sebenarnya tadi udah saya bahas semuanya ya. Tapi saya ingin menekankan aja di bagian kanan ini ya, tentang layanan ekosistem yang diberikan oleh biodiversitas di agroekosistem ya. Nah seringkali ya, khususnya mahasiswa HPT ya, melihat itu hanya yang ini, yang dimerahin ini ya. Bahkan hanya dilihat yang merah paling bawah ya. Bisa dilihat ya. Jadi yang merah paling bawah itu biasanya yang dilihat layanan ekosistem yang diberikan oleh biodiversity atau keanekaragaman hayati ya. Jadi hanya fokusnya hanya pest and disease regulation ya. Padahal sebenarnya biodiversity itu sangat banyak ya. Layanan ekosistem yang diberikan, dan sebenarnya ini ya meliputi penyediaan serat atau penyediaan hara ya. Kemudian juga dalam aspek budaya ya itu juga penting tadi ya, wisata juga bisa ya. Kemudian juga berhubungan dengan climate regulation ya, pengaturan iklim ya, atau juga kemudian dan sebagainya lah. Saya rasa dulu waktu pertanyaan berlanjut sudah disampaikan ya peran dari diversitas. Nah, cuma ingin saya sampaikan yang juga biasanya jarang diperhatikan ya, bahwa dalam konteks biota ya, bahwa dengan biodiversitas juga akan mempengaruhi polinasi ya. Polinasi itu apa? Penyerbukan ya. Ini biasanya jarang dilihat ini. Jadi dengan vegetasi yang beragam, ini juga akan mempengaruhi keberadaan polinator ya. Khususnya tanaman-tanaman yang butuh penyerbukan ya. Ini kalau tidak ada polinator tentunya juga tidak akan terserbuki dengan sempurna, dan ini akan mempengaruhi produksi dari tanaman pertanian tersebut ya. Ini biasanya kan kita fokusnya hanya pest and disease regulation aja ya, tentang layanan ekosistem atau ekosistem services yang diberikan oleh biodiversity. Oke, itu yang pertama. Jadi, pertama aja 30 menitnya. Nggak apa-apa ya. Berikutnya adalah piramida trofik ya. Saya rasa ini saya percepat aja. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan biodiversitas tadi. Ini cuma lebih spesifik supaya kita lebih memahami ya, kenapa kok tadi biodiversitas vegetasi khususnya itu penting ya. Memang vegetasi yang tadi udah saya sampaikan, dia itu termasuk dalam trophic level ya, dalam piramida trofik ya. Dia itu trophic level yang paling bawah ya. Nah, berbicara mengenai piramida trofik ya, trofik ini bukan tropis ya, nanti ada yang salah menafsirkan trofik ini tropis ya, daerah tropis ya, bukan ya. Jadi yang disebut sebagai trofik di sini adalah sebenarnya yang berhubungan dengan energi ya. Jadi transfer energi ya, dari tentunya akan ada transfer energi itu dari produsen ke herbivore ke karnivor dan seterusnya. Ini ada transfer energi ya. Yang kemudian juga nanti ada hubungan juga selain transfer energi ya, juga berhubungan dengan ini ya, produktivitas dari biomasa dari setiap tingkatan trofik ya. Jadi kalau ini saya nggak tahu kelihatan nggak ya ini ya ilustrasinya ini ya, bagaimana aliran energi ya dari yang produsen ya, yang paling bawah ini ya, kemudian ke herbivore
atau primary consumers ya. Ini yang trophic level yang kedua dan seterusnya. Sebenarnya ada aliran energi ya. Ini sebenarnya mengulangi pelajaran IPA dulu ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini ilmu ekologi ya. Ini nanti silakan dibaca. Ini sebenarnya kita nanti ya bukan hanya fungsinya kita memahami ini ya. Kenapa kita perlu memahami piramida trofik? Nanti bukan hanya kemudian kita fokus hanya memahami dari setiap tingkatan trofik ya, tapi bagaimana kita memahami interaksi dari tingkatan trofik tersebut ya. Jadi bedakan antara jaring makanan ya. Jadi bedakan antara interaksi trofik tadi dengan jaring makanan ya. Kalau jaring makanan itu ada di gambar selanjutnya kalau tidak salah. Saya skip dulu aja. Ini enggak terlalu. Nah ini. Kalau ini kan sebenarnya disebut sebagai jaring makanan ya. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju dengan gambar ini ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk memudahkan dari mahasiswa memahami ya. Jadi ini sebenarnya disebut sebagai jaring makanan ya. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang. Namanya itu jaring makanan ya. Ya. Nah, sedangkan sebenarnya piramida trofik itu bukan jaring makanan ya. Apalagi interaksi trofik. Jadi interaksi trofik itu begini. Bahwa antar vegetasi di trofik level pertama ya. Jadi trofik level pertama itu berarti produser tadi ya. Mereka kan tentunya juga berinteraksi ya. Bisa dibayangkan nggak ya, padi berinteraksi dengan gulma, mungkin ada kompetisi dan sebagainya, atau dengan vegetasi yang lain mempengaruhi iklim mikro yang ada di situ, namanya berarti interaksi trofik level pertama ya. Nah, nanti juga ada di trofik level kedua, itu kan padi herbivornya akan berbeda dengan gulma tadi ya, atau dengan tanaman jagung misalnya juga akan berbeda herbivornya dengan padi ya. Walaupun ada yang sama, tapi kan setiap vegetasi punya herbivore atau jenis dari hama yang tentunya akan berbeda dan mereka bisa jadi berinteraksi ya. Dan juga konsumennya atau karnivornya ya. Karnivor yang trofik level 3 ini untuk herbivore kan juga beda-beda ya. Walaupun ada juga yang generalis, predator yang dia makan berbagai macam herbivore, tapi ada juga yang spesialis, dia hanya memakan herbivore tertentu ya. Nah, bayangkan kalau mereka itu berinteraksi, itu namanya interaksi trofik ya. Dan di hutan interaksi trofik itu kompleks ya. Sedangkan kalau di agroekosistem akan lebih sederhana ya. Nah, semakin kompleks interaksi trofik, maka dia akan cenderung lebih stabil ya. Dan ini yang kemudian itu yang disebut sebagai trofik atau piramida trofik itu di situ. Jadi bukan hanya kita memahami jaring makanan, tapi kita juga memahami bagaimana kompleksitas interaksi yang ada di dalam tingkatan trofik maupun antar tingkatan trofik. Jadi within sama between ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh mudahnya begitu, within sama between. Kalau bahasa Indonesianya tadi di dalam atau antar ya. Jadi memang agak beda interpretasinya ya. Nah ini, jadi bedakan tadi ya antara rantai makanan dan jaring makanan ya. Jadi lebih kalau tadi yang interaksi trofik ya, sebenarnya ya konteksnya mirip rantai makanan seperti itu, tapi sebenarnya saya melihatnya bukan hanya rantai makanan ya. Kalau interaksi trofik itu lebih kompleks dibandingkan rantai makanannya. Jadi bayangkan tadi antar vegetasi dia juga ada interaksi, antar herbivore juga ada interaksi, herbivore dengan vegetasi juga ada interaksi, herbivore dengan karnivor atau predator parasit ada interaksi dan seterusnya. Mereka membentuk suatu keseimbangannya. Jadi sebenarnya bukan hanya rantai makanan sederhana, tapi juga kompleksitas dari rantai makanan maupun jaring makanan. Nah ini tadi ya. Kalau yang kanan ini disebut sebagai rantai makanan sebenarnya ya. Sedangkan yang kiri ini sebenarnya tadi piramida trofiknya ya. Cuma yang tadi saya sebut sebenarnya adalah interaksinya. Interaksi trofik itu ini tadi. Antar tanaman itu dia berinteraksi ya. Kemudian antar herbivore dia juga interaksi. Apalagi herbivore dengan tanaman ya. Mereka juga akan membentuk suatu interaksi ya. Dan seterusnya. Ini yang kemudian akan membentuk suatu kompleksitas interaksi ya. Dan pada di natural ekosistem, mereka akan terbentuk keseimbangan. Sedangkan di agroekosistem, karena didominasi oleh hanya satu
jenis vegetasi di trophic level yang pertama akan menyebabkan tadi munculnya permasalahan karena trophic level yang kedua, herbivore tertentu saja yang dia mendominasi dari agroekosistem itu tersebut ya. Ini semuanya yang perlu kita pahami. Saya skip aja, ini sebenarnya lebih ini ya. Oh iya, mungkin sedikit tambahan. Ingat bahwa trophic level tadi ini sebenarnya bukan hanya di above ground ya. Above itu di atas permukaan tanah, tapi juga terjadi di below ground ya. Dan antara below sama above ground itu juga ada interaksi ya. Ini semuanya digambarkan sih, bahwa di below ground ini juga banyak juga biodiversitas yang ada di below ground, dan dia akan mempengaruhi juga kesuburan maupun pertumbuhan tanamannya, kesuburan tanah maupun pertumbuhan tanaman. Maka nanti di PHT itu juga memperhatikan kesuburan tanah maupun biodiversitas biota yang ada di dalam tanah. Karena bagaimanapun juga akan mempengaruhi terhadap kesehatan agroekosistem. Dan di situ juga akan terjadi namanya interaksi ya. Ada soil food web ya. Sebenarnya bukan hanya soil food web aja, tapi juga ini ada burung juga ya. Jadi ada above ground juga yang juga dia akan berinteraksi dengan below ground biodiversity ya. Ini memang teori ekologi ya. Ini saya rasa ilustrasi aja, saya rasa udah familiar dengan model rantai makanan seperti ini. Cuma yang saya tadi bahas sebenarnya kompleksitasnya. Nah, sebenarnya lebih kompleks dari ini ya. Ini kan rantai makanan aja ya. Ini kalau di padi ya, di padi juga terjadi ya, sebenarnya di setiap tanaman pertanian atau tanaman atau tumbuhan juga terjadi bagaimana food web atau interaksi dari setiap level trofik dari biodiversitas di agroekosistemnya. Oke, yang terakhir ya adalah untuk bab hari ini. Karena berbicara konsep ekologi ini ada dua pertemuan nanti ya. Jadi yang pertama hari ini, nanti pekan depan masih melanjutkan konsep ekologi. Yang ketiga adalah tentang biological magnification ya. Yang sudah saya sampaikan kita bahas di pekan yang lalu. Ini sebenarnya nanti dihubungkan mengenai bagaimana tadi ya, bagaimana dari atau akumulasi dari zat kimia misalnya ya, dari setiap tingkatan trofik tadi ya, yang udah saya sampaikan sebenarnya di kuliah sebelumnya. Jadi berhubungan dengan dengan poin yang kedua tadi sebenarnya ya. Jadi ini sebenarnya ilustrasinya seperti ini, mungkin saya percepat aja ya. Ini berhubungan sebenarnya mengenai khususnya penggunaan bahan kimia pestisida ya. Jadi kalau studi tentang biomagnifikasi ini nanti biasanya akan dihubungkan dengan pestisida ini ya. Kenapa ini penting disampaikan? Supaya kita tuh tahu bahwa dampak negatif dari pestisida itu seperti ini akan mempengaruhi dari tingkatan trofik tadi ya. Ya. Jadi khususnya ini, misalnya penggunaan pestisida yang persisten ya, yang dia itu lama terurainya ya. Ini juga nanti akan tertimbun di lemak begitu ya, dan lemak itu juga nanti juga akan menimbun pada trofik level yang paling tinggi. Dia akan malah paling banyak di situ ya, yang udah saya sampaikan di kuliah sebelumnya ya. Sebagai contoh ini saya langsung aja biar cepat ya. Ini sebenarnya yang kasus di manusia cukup terkenal ya, kasus mengenai biomagnifikasi ini ya. Mulai dari merkuri ya. Merkuri dulu yang terkenal tuh Minamata di Jepang ya, di mana merkuri ini kan digunakan untuk mencuci emas ya. Jadi sebenarnya ini di luar agroekosistem sebenarnya kasus ini ya, di mana kemudian dia akan mempengaruhi terhadap manusia khususnya janin ya, atau mungkin anak-anak ibu hamil akan terpengaruh ya terhadap tumpukan dari merkuri di dalam lemak tubuh manusia ya. Atau yang kalau di bidang pertanian DDT yang sangat terkenal ya. Jadi bagaimana DDT ini karena persisten tadi, dia kemudian ya akan mempengaruhi terhadap saraf, terhadap kekebalan tubuh ya, atau bahkan kemandulan ya terhadap manusia ya. Ini juga karena pengaruh DDT. Ya. Kalau di pertanian yang terkenal DDT. Kalau bidang lingkungan yang terkenal itu merkuri ya. Jadi merkuri itu kalau yang mungkin pernah ke tambang emas ya, dia digunakan untuk mencuci dari biji emas sehingga terpisah dari tanah ya, atau batu ya. Ini DDT, mungkin saya langsung ke ilustrasinya aja ya. Yang udah saya sampaikan sebenarnya ya,
tentang biomagnifikasi. Ini lagi-lagi berhubungan dengan pemahaman piramida trofik tadi ya, di mana ya DDT itu bisa terdapat di tanah atau dia bisa juga tercuci, sebagaimana pupuk kimia tercuci di air ya. Jadi nanti ini juga akan kemudian lagi-lagi dia akan dimakan oleh atau terdapat di vegetasi atau di tumbuhan atau dimakan oleh plankton ya, kemudian dimakan oleh serangga dan dia numpuk ya. Cuma ini saya kok nggak tahu satuannya ini ya, 800 mungkin yang kemarin dalam satuan ppm itu ya, saya nggak tahu ini 92.000 ini apa satuannya. Tapi yang jelas kalau kalian perhatikan ya, di fitoplankton itu hanya sekitar 800 ppm mungkin ya, kalau nggak salah ya, part per million dari DDT begitu ya. Kemudian di serangga dia akan meningkat menjadi 11.600, bayangkan dari 800 menjadi 11.000 ya. Berarti kan peningkatan yang sangat banyak ya. Kemudian di ikan bahkan lebih tinggi ya, 34.000, dan di swan itu apa banyak bahasa Indonesianya apa banyak tuh? Angsa. Oh ya, angsa. Maaf, saya kadang susah mengindonesiakan ini ya, banyak ya. Mungkin yang luar Jawa ketawa, ini apa maksudnya banyak ya? Angsa ya. Makasih ya diingat. Jadi 92.000 ppm itu lihat semakin tinggi tadi berhubungan dengan piramida trofik tadi. Nah ini yang lebih kompleks ya. Jadi bagaimana biomagnifikasi tadi khususnya DDT ya. Jadi memang DDT ini sangat terkenal, sampai risetnya banyak seperti ini ya. Jadi diukur kandungan DDT dari setiap tadi piramida trofik tadi ya. Mulai dari ya tumbuhannya sendiri, kemudian dari bahkan planktonnya ya, kemudian sampai yang top predator ya. Top predator di sini bisa elang di sini ya. Di telurnya elang apa namanya di sini ada 13,8. Saya nggak tahu nih satuannya apa ya. Tapi yang jelas kalau tidak salah dalam bentuk ppm begitu ya. Biasanya itu kalau biomagnifikasi. Intinya sebenarnya kita paham bahwa konsekuensi dari tadi yang kita lakukan di trophic level paling bawah misalnya ya, itu juga nanti akan mempengaruhi trophic level yang di atasnya. Itu namanya biomagnifikasi, karena memang ada aliran energi. Dan masalahnya bukan hanya energi yang mengalir, tapi juga ini racun. Jadi yang mengalir itu bukan hanya energi, tapi juga racun yang ikut mengalir, yang kemudian kita sebut sebagai biomagnifikasi, yang kemudian akan semakin tinggi di trophic level yang paling tinggi. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kan, yang paling tinggi adalah di trophic level yang paling tinggi, seperti itu. Ya. Namanya biomagnifikasi. Udah selesai ternyata. Baik, maaf, ini sebenarnya saya pengen 30 menit, tapi ternyata 45 menit. Ini sebenarnya pemahaman dasar ya, ilmu-ilmu dasar yang perlu difahami mengenai konsep ekologi dari PHT. Mungkin itu ya, semoga ada manfaatnya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum ada pertanyaan, mungkin saya ingatkan kembali, ini saya tutup dulu ya. Karena saya harus print screen sebagai bukti presensi kalian ya. Silakan narsis dulu, nggak apa-apa. Ntar ini saya ini dulu ya. Oke. Ini yang belum aktif ini siapa nih? Iqbal, Yoga, Alwan ya. Muhammad Ayu Alia. Ya, saya ingatkan bagi yang belum absen silahkan mengisi presensinya ya. Kemudian bagi yang tadi baru bergabung, saya ingatkan bahwa masih ada 2 mahasiswa yang belum mengumpulkan tugas ya. Ingat kalau belum ngomong nilainya nggak muncul ya, nilainya nggak keluar, nggak muncul.